sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Devana Salsabila Jarisulwa, sebagai moderator untuk memandu jalannya debat kali ini dengan mosi kecanduan gawai adalah masalah kesehatan mental. Debat ini akan diikuti oleh dua tim, yaitu tim afirmasi dan tim oposisi. Izinkan saya memperkenalkan kedua tim terlebih dahulu. Dari tim afirmasi yang terdiri dari Adelia Dwi, Naisha Nur Sabila Zahara, Najwa Nur Anissa. Setelah itu dari tim oposisi yang terdiri dari Alyana Suarahmi, Aye Samuhana, dan Syaima Eza. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai aturan debat hari ini. Setiap pembicara akan diberikan waktu 5 menit untuk menyampaikan pernyataan pembuka. Setiap 1 menit berlangsung akan diberi penanda 1 kali ketukan. Apabila waktu tersisa 30 detik akan diberi penanda 2 kali ketukan. Dan apabila waktu telah habis akan diberi penanda 3 kali ketukan. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai sesi pertama, yaitu pernyataan pembuka dari tim afirmasi yang akan menyampaikan pendapat bahwa kecanduan gawai merupakan masalah kesehatan mental. Kepada tim afirmasi, kami persilahkan. Baik, selamat malam teman-teman debat sekalian. Saya selaku pembicara pertama dari tim Pro menyatakan bahwa kecanduan gawai merupakan masalah kesehatan mental yang nyata dan serius untuk masa kini. Kita hidup di era digital, di mana gawai menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Namun, perkembangan teknologi ini juga menghadirkan konsekuensi negatif berupa ketergantungan yang berlebihan. Ketika seseorang tidak dapat melepaskan diri dari gawai hingga mengabaikan aktivitas penting lainnya, maka kondisi ini sudah memenuhi ciri perilaku adiktif. Menurut World Health Organization atau WHO, behavioral addiction atau kecanduan perilaku adalah gangguan kesehatan mental yang muncul ketika seseorang tidak mampu mengontrol dorongan terhadap suatu aktivitas tertentu meskipun aktivitas itu menimbulkan dampak negatif bagi dirinya. Kecanduan gawai termasuk dalam kategori ini karena mekanismenya serupa dengan kecanduan pada judi, media sosial, atau game online. Secara neurologis, penggunaan gawai yang berlebihan merangsang sistem dopamin di otak, yang mana bagian ini mengatur rasa senang dan penghargaan diri. Akibatnya, individu terus mencari kepuasan dari aktivitas menggunakan gawai, dan bila tidak terpenuhi, timbul kecemasan, gelisah, bahkan stres. Fenomena ini bukan lagi sekedar masalah kebiasaan, melainkan sudah menyentuh ranah gangguan psikologis. Bukti empiris mendukung hal ini di sebuah studi di Frontiers in Psychiatry tahun 2022 menemukan bahwa pengguna gawai dengan durasi lebih dari 8 jam sehari memiliki tingkat kecemasan dan depresi 2 kali lebih tinggi dibandingkan penggunaan moderat. Mereka juga mengalami gangguan tidur dan penurunan kemampuan sosial. Jadi, dari aspek medis, fisiologis, dan sosial, kecanduan gawai jelas dapat dikategorikan sebagai masalah kesehatan mental. Jika tidak ditangani dengan pendekatan profesional, dampaknya dapat memperburuk kesejahteraan psikologis masyarakat, terutama generasi muda seperti kita. Terima kasih. Terima kasih kepada tim afirmasi atas pemaparannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan pernyataan pembuka dari tim oposisi yang akan menyampaikan pandangannya bahwa kecanduan gawai tidak termasuk dalam masalah kesehatan mental. Kepada tim oposisi kami persilahkan. Selamat malam para rekan debat sekalian. Saya sebagai pembicara pertama dari tim kontra menolak mosi yang menyatakan bahwa kecanduan gawai adalah masalah kesehatan mental. Pertama, secara ilmiah istilah kecanduan gawai ini belum diakui secara resmi dalam panduan diagnosis medis internasional. Kondisi yang mendekati kecanduan gawai ini adalah gaming disorder atau gangguan kecanduan bermain game yang secara spesifik menggambarkan perilaku bermain game digital atau video game secara kompulsif sehingga mengganggu fungsi kehidupan sehari-hari. Namun, penting digarisbawahi bahwa gaming disorder berbeda dengan kecanduan gawai secara umum. Seseorang bisa menggunakan gawai untuk berbagai aktivitas positif seperti belajar, bekerja, berinteraksi, hingga mencari informasi. Jadi, menyamakan penggunaan gawai yang berlebihan dalam gangguan mental adalah penyederhanaan yang keliru dan tidak memiliki dasar medis yang kuat. Dengan demikian,
Istilah kecanduan gawai yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari sebenarnya bersifat metaforis dan bukan istilah klinis. Artinya, istilah ini hanya menggambarkan kebiasaan yang sulit dikendalikan dan bukan penyakit mental yang membutuhkan diagnosis atau pengobatan. Kedua, dari sisi konsep, penggunaan gawai berlebihan lebih tepat dikategorikan sebagai masalah perilaku sosial dan kontrol diri, bukan gangguan mental. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang menggunakan gawai terlalu sering seperti tuntutan pekerjaan, kebutuhan komunikasi, hingga hiburan. Faktor-faktor tersebut bersifat eksternal dan bukan internal seperti pada gangguan mental sejati. Ketiga, mengkategorikan kecanduan gawai sebagai gangguan mental berpotensi memperluas batasan penyakit jika secara tidak proporsional. Jika semua perilaku berlebihan dianggap gangguan mental, maka seseorang yang terlalu sering membaca buku atau berolahraga juga disebut sebagai sakit mental. Hal ini jelas tidak rasional dan dapat menimbulkan stigmatisasi terhadap perilaku manusia modern. Melebihi perilaku penggunaan gawai sebagai gangguan mental justru beresiko menimbulkan stigmatisasi di mana masyarakat mudah menganggap dirinya sakit, sehingga sering menggunakan teknologi. Padahal dalam banyak kasus, penggunaan gawai secara intensif justru merupakan bagian dari tuntutan zaman digital. Generasi muda saat ini lahir dan tumbuh diiringi dengan teknologi. Mereka menggunakan gawai bukan semata-mata karena kecanduan, tetapi karena keperluan untuk bahan belajar, bekerja, dan berinteraksi sosial. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara pertama. Saya pembicara kedua dari tim afirmasi akan melanjutkan dengan memperkuat argumentasi kami dari sisi psikologis, sosial, dan juga moral masyarakat modern. Pertama, dari sisi psikologis, kecanduan gawai menyebabkan perubahan pola pikir dan perilaku yang mirip dengan gangguan obsesif kompulsif. Penderita merasa terpaksa memeriksa atau memakai gawai setiap beberapa menit, bahkan tanpa alasan yang jelas. Mereka merasa tidak tenang bila tidak memegang ponsel atau terputus dari internet. Kondisi ini mengindikasikan adanya gangguan kontrol impuls yang merupakan ciri khas dari kesehatan mental. Kedua, dari aspek sosial, kecanduan gawai berdampak langsung pada interaksi antar individu. Banyak orang kini lebih fokus pada dunia maya daripada dunia nyata. Akibatnya, hubungan sosial menjadi dangkal, empati yang berkurang, dan kemampuan komunikasi tatap muka yang menurun. Dari jangka panjang, isolasi sosial ini dapat menimbulkan kesepian kronis dan memperparah kondisi psikologis seseorang. Ketiga, dari sisi moral dan budaya, masyarakat modern cenderung menormalisasi penggunaan gawai yang berlebih, padahal perilaku tersebut secara perlahan menggerus kemampuan refleksi diri dan kontrol emosional. Banyak mahasiswa pelajar, bahkan pekerja muda yang mengaku sulit fokus karena distraksi gawai yang konsisten. Ini membuktikan bahwa efek dari distraksi dari gawai yang konstan itu membuktikan bahwa efek telah menyentuh ranah psikologis kolektif dan bukan hanya sekedar individu. Selain itu, penelitian dari American Psychological Association atau APA menunjukkan bahwa fenomena nomophobia atau ketakutan berlebih saat jauh dari gawai telah menjadi bentuk baru dari penggunaan gangguan kecemasan di kalangan generasi muda. Penderitanya merasa gagal serta gelisah, jantung berdebar-debar, dan ketegangan emosional ketika ponsel itu tidak aktif atau terputus dari internet. Oleh karena itu, kecanduan gawai seharusnya diperlakukan secara serius seperti gangguan mental lainnya, bukan hanya dengan menasehati untuk mengurangi penggunaan, tapi melalui intervensi psikologis seperti terapi, melakukan perilaku kognitif, konseling, dan edukasi kesehatan mental. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada pembicara kedua tim afirmasi atas pemaparannya yang sangat jelas. Sebagai pembicara kedua tim oposisi, izinkan saya memperluas pandangan
Tim kami dari sudut pandang sosiologis dan pendidikan terkait isu kecanduan gawai. Kecanduan gawai pada dasarnya merupakan refleksi dari perubahan gaya hidup masyarakat digital. Penggunaan gawai yang intens bukan semata-mata disebabkan oleh gangguan psikologis, tetapi oleh sistem sosial yang menuntut konektivitas tinggi. Mahasiswa, pekerja, bahkan guru kini bergantung pada gawai untuk bekerja, belajar, dan berkomunikasi. Selain itu, kebanyakan kasus penggunaan gawai berlebih dapat diperbaiki melalui pendekatan pendidikan dan pengendalian diri, bukan terapi psikologis. Program literasi digital, pembatasan waktu layar, dan kebijakan sosial jauh lebih efektif daripada pengobatan medis. Apabila kita menyebut setiap perilaku intens terhadap teknologi sebagai gangguan mental, maka kita sedang mendistorsi makna kesehatan jiwa itu sendiri. Kesehatan mental seharusnya berkaitan dengan kestabilan emosi, fungsi sosial, dan kesadaran diri, bukan frekuensi seseorang menggunakan perangkat digital. Dengan demikian, jelas bahwa kecanduan gawai lebih tepat dipandang sebagai konsekuensi sosial dan pendidikan dari era digital, bukan sebagai gangguan psikologis. Upaya yang bersifat edukatif dan preventif jauh lebih relevan daripada pelabelan medis. Terima kasih. Terima kasih kepada pembicara kedua dari tim oposisi. Sebagai pembicara ketiga dari tim afirmasi, izinkan saya menyimpulkan sekaligus menegaskan kembali argumen kami. Berdasarkan berbagai bukti dan argumen yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa kecanduan gawai telah memenuhi 3 kriteria utama gangguan mental. Yang pertama, adanya perilaku maladaptif yang sulit dikendalikan. Kedua, terjadinya disfungsi sosial dan emosional, seperti penurunan produktivitas dan gangguan hubungan interpersonal. Yang ketiga, diperlukan intervensi profesional untuk mengatasinya. Kami tidak menutup mata terhadap manfaat gawai. Namun, ketika pemanfaatan tersebut melampaui batas dan menimbulkan dampak psikologis negatif, maka istilah kecanduan bukan lagi sekedar metafora, tetapi diagnosa perilaku yang relevan secara klinis. Kecanduan gawai menyebabkan seseorang kehilangan keseimbangan antara dunia nyata dan digital. Ia tidak lagi mampu mengatur prioritas, kehilangan kemampuan fokus, bahkan mengalami gangguan identitas diri. Jika dibiarkan, hal ini dapat berkembang menjadi gangguan kecemasan, depresi, atau sosiasi ringan. Dengan demikian, kami dari tim Pro menegaskan bahwa kecanduan gawai bukan hanya masalah kebiasaan, tetapi masalah kesehatan mental yang memerlukan kesadaran, penelitian, dan penanganan serius. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebagai pembicara terakhir dari tim oposisi, saya ingin menyimpulkan dan menegaskan kembali bahwa kecanduan gawai merupakan masalah perilaku dan pengaruh lingkungan, bukan masalah kesehatan mental. Dalam banyak kasus, individu yang disebut kecanduan gawai sebenarnya masih mampu mengendalikan penggunaan perangkat mereka apabila diberikan disiplin, batasan waktu, dan motivasi yang tepat. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku tersebut masih berada dalam kontrol kesadaran, berbeda dengan gangguan mental yang memerlukan intervensi medis atau psikologis secara khusus. Selain itu, lingkungan sosial dan perkembangan teknologi juga berperan besar dalam membentuk kebiasaan penggunaan gawai. Tekanan sosial untuk selalu terhubung, kebutuhan akademik maupun tuntutan pekerjaan membuat seseorang tampak kecanduan. Padahal hal tersebut lebih berkaitan dengan pola adaptasi terhadap era digital, bukan gangguan mental. Mengkategorikan kecanduan gawai sebagai penyakit mental justru berisiko menimbulkan stigma negatif terhadap generasi muda, seolah-olah mereka mengalami gangguan kejiwaan hanya karena aktivitas digitalnya. Padahal yang seharusnya kita lakukan adalah memberikan edukasi literasi digital, membangun kesadaran serta menanamkan etika dan pengendalian diri dalam penggunaan teknologi. Dengan demikian, kami menegaskan bahwa kecanduan gawai merupakan fenomena sosial modern yang memerlukan pendekatan pendidikan, moral, dan disiplin diri, bukan pendekatan medis. Oleh sebab itu, kami dari tim oposisi menolak mosi ini secara tegas. Terima kasih.
Terima kasih kepada kedua tim atas partisipasi, kerjasama, dan semangatnya dalam menyampaikan argumentasi yang sangat baik dan berbobot. Dengan demikian, berakhirlah debat kita hari ini dengan mosi kecanduan gawai adalah masalah kesehatan mental. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada semua peserta dan hadirin yang telah menyimak dengan baik. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.